Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad as-sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Warahmatu bil muslimin amrun wajibun wa haqqun lazim wa hiya bid du'afa wal masakin wa ahlil bala wal masaib aula wa aujab. Ar-rahmah bil muslimin, ini sebagai target bagi kita untuk di dalam hatinya kita ada belas kasih sayang, bukan hanya kepada orang muslimin atau kepada manusia, bahkan sama binatang pun, sama pohon. Jangan dihina, jangan diinjak-injak asal-asalan, dicabut asal-asalan. Binatang juga mempunyai perasaan. Kalau dirasa sakit ya harus ada belas kasih sayang, khususan kepada orang muslimin. Kalau kalian ingin menteropong dirinya sendiri, disayang apa tidak sama Allah, maka lihat dirinya sendiri, dia menyayangi apa tidak. Ya. Sayang itu harus dan wajib. Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak memberi belas kasih sayang, maka jangan harap dia itu akan masuk surga, karena masuk surga semata-mata dengan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin disayang maka menyayang, itu harus. Jika itu dilakukan, konsentrasinya kalian bagaimana caranya menyayang, belajar untuk supaya bisa menyayang, mendekati orang ulama salihin yang bisa menyayang agar manjalasa janasa, memohon kepada Allah, ibtihal kepada Allah agar bisa sayang. Karena kalau enggak sayang alamat celaka. Dia berusaha untuk menyayang dan menyayang, otomatis sebaliknya tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti, tidak akan mencelakakan orang, tidak akan punya niat jelek. Ini udah otomatis ya, karena posisinya dia sudah ala siratil mustaqim. Tujuannya kita untuk bisa mendapati belas kasih sayang Allah. Tidak ada sayang dari Allah selain harus kita menyayangi kepada yang lain. Jika kalian hasud kepada orang lain, maka tangisi diri sendiri. Kamu enggak sayang ya, kamu hatinya kotor, kamu tujuannya kotor, memproduk kotoran. Jika kotor hatinya, maka tidak mungkin dikumpulkan dengan orang yang bersih hatinya. Ya. Kalau ingin dikumpulkan sama orang yang harum, harumkan sifat kalian. Kalau tidak akan busuk dan dikumpulkan dengan orang yang busuk. Tolak ukurnya seorang manusia itu ada di hati.
jika hatinya tidak memberi belas kasih sayang, ya, khususan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Dari segi orang tuanya, jika tidak disayang, diperhatikan, maka dia mustahil kalau sayang kepada yang lain, ya, nggak akan diterima karena munafik. Nah, terutama itu sayang kepada kedua orang tuanya. Wa qul lahuma qawlan karima waqta' janahadzull. Terusannya, intinya itu sayang kepada kedua orang tua itu adalah hal yang wajibul wujub. Pikirkan bagaimana supaya saya bisa sayang. Pikirkan kebaikan-kebaikannya. Aku adalah dia, dia adalah aku. Anta wa maluka li abi. Oh, sumber wujudnya aku kan dari dia, ya. Kalau masalah anak udah otomatis sayang. Bapak sama anak, ibu sama anak itu sudah otomatis sayang. Tapi anak sama bapak sama ibu belum tentu, ya. Jadi itu harus kita periksa kepada dirinya sendiri. Cium tangannya bolak-balik 10 kali, disayang, dipeluk, ditaruh minyak wangi, dipuji, ditemani, diajarin sesuatu yang manfaat di dunia dan akhirat untuk kedua orang tuanya, diajak tafakur bareng. Jika dia emosi, jika dia tidak sabar, jika dia tidak ridho, caranya gimana supaya bisa? Karena bahaya kalau nggak ridho, nanti Allah nggak ridho badannya. Kan sayang super bukan sih? Sayang super kalau Anda itu menjadikan orang tuanya itu menjadi kekasih Allah, ya, melebihi daripada ngasih makanan, ngasih hadiah. Cuma hadiah makanan dipijetin, dikasih minyak wangi, dirayu, ditemenin, itu semua itu wasilah untuk supaya bisa masuk ke dalam hatinya. Itu jalannya. Nah, kenapa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa menyegah kedua orang tuanya dari perilaku yang dimurkai oleh Allah dan bisa meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Cerita-cerita apakah ada hak adami orang tua kalian ngambil harta warisan dari saudaranya yang lain, ditelan sama bapaknya, sama ibunya. Kalau mereka yang ditelan, usahakan untuk supaya bisa memaafin. Kalau dia yang nelen, ya berusaha untuk bagaimana meningkatkan takwanya agar bisa mengembalikannya. Banyak yang terjadi seperti itu, anaknya nggak tahu, padahal dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian waladun soleh, pasti yad'u lahu, ya, mendoakan dan memanggil dia ke jalan yang mulia. Orang tua itu adalah target, karena tidak ada kata-kata ridhollah, fi ridho nggak ada selain walidain. Mana? Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Ya.
Yang Habib khawatir kita belajar tentang kasih sayang sama yang lain, sama miskin, tapi sama orang tuanya aja dulu ya. Iya, otomatis. Fadhal Ustaz, masuk. Jadi kalau kalian sudah konsentrasinya kepada kedua orang tuanya, maka yang punya orang tua itu sama juga dia punya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kasihan kan yang sudah meninggal orang tuanya. Gimana caranya? Yang ada hanya doa, sedekah ya. Tapi yang masih ada kesempatan emas memandang orang tuanya dengan belas kasih sayang, Allah memandangnya dengan belas kasih sayang. Langsung ibadah. Caranya bagaimana untuk meningkatkan kualitas orang tua agar bisa selamat di kuburannya, selamat di akhirat? Gak cukup dengan doanya Anda mungkin diijabahi, mungkin tidak. Akan tetapi kalau hatinya kedua orang tuanya berubah menjadi orang yang bertakwa, itu langsung, ya kan? Doanya Anda 1.000.000 kali mungkin diijabahi, mungkin tidak. Ya, seperti orang yang didoakan orangnya murka pada orang tuanya, makannya riba, nggak sholat, didoakannya nggak nyampe. Kalau nyampe pasti akan dirubah sifatnya, kan gitu. Jadi tidak masuk karena tertutup dengan maksiat. Laula syayatin yahumuna ala qalbi ibni Adam. Itu setan-setan itu yang menutupin dosa-dosanya kita, menutupin untuk rahmatnya Allah itu tidak turun. Jadi kalian merasa dirinya ini aku tertutup ini, tapi aku harus terbuka. Berusaha untuk minta doa sama orang solihin, berusaha untuk birrul walidain, berusaha untuk sholat, berusaha sampai dapat di hatinya. Insyaraha sadruhu lil Islam. Allah taunya dari mana? Bisa meneteskan air mata, bisa memberi belas kasih sayang, bisa merasa aman tenang bersama Allah. Aku enggak peduli, enggak butuh apa-apa dunia akhirat, aku butuhnya ridhonya Allah. Karena kalau ridhonya Allah murni akan mendapati keutamaan, keindahan, keselamatan, itu otomatis. Jadi jangan sampai salah langkah. Orang tua diutamakan, dinikmati. Masih ada berapa umurnya sih? Sekaligus dia kan manusia seperti kalian. Kalian menginginkan punya istri, setelah punya istri pengen punya anak, anaknya pengen belajar, sehat, makmur, ya. Tanyain aja kepada orang tua yang udah punya anak, punya harapan enggak seperti itu anaknya supaya menjadi orang yang lebih bagus daripada orang tuanya? Apa enggak ada harganya ini pada kalian? Dipikirkan. Ngasih makan, dijaga, dipiara, ya Allah. Bisa dikatakan surgamu itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena di situ langsung bisa mendapati belas kasih sayang orang tua, ya, maka dia telah mendapati ridhonya Allah. Akan tetapi imbal baliknya kita itu, sayangnya kita itu tampil beda. Kalau orang tua yang penting anakku bahagia, selamat, udah aku cukup, kan gitu. Tapi anak enggak. Anak menginginkan orang tuanya itu selamat daripada perbuatan yang dimurkai oleh Allah, sekaligus bisa meningkat kualitasnya di sisi Allah sehingga menjadi kasih sayangnya Allah
sekaligus aku khidmah kepadanya. Kira-kiranya orang tua di saat meninggal melihat tempat tinggalnya raudhah min riyadil jannah. Dari mana aku dapat ini semua? Berkatnya kamu sebelum meninggal berapa hari, berapa minggu, berapa bulan kamu selalu qiyamul lail, kamu baca gini, kamu istighfar, kamu sedekah. Ingat dia, yang ngajarin siapa? Yang ngingetin siapa? Anaknya yang mengajak dia. Saat dia memikir anaknya, ya Allah, di dunia aja saya sudah sayang banget sama anakku atas kebijakan dan kebaikannya kepadaku. Sekarang aku mendapati pelindungan dari siksa, sekaligus aku mendapati keutamaan dari berkat anakku juga. Ya Allah, saksikan ya Allah, aku ridho, aku suka. Otomatis si anak tersebut kan ingin digituin sama anaknya, ya. Jadi bisa dikatakan kunci rahmatnya Allah itu ada di kedua orang tuanya. Kalau Anda ditanyain mau mendeketin guru apa mau mendeketin orang tua, mau bijaksana sama guru atau mau bijaksana sama orang tua, mana yang diutamakan? Mana? Guru pintar. Tapi guru yang menjadikan kalian khidmah kepada orang tuanya. Karena tanpa guru gak bisa khidmah, gak bisa ada niat, gak bisa ada tujuan, gak pakai ilmu, semuanya amalannya riya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi guru itu hanya kayak kerambol ya, tak ya. Guru apa? Seperti apa? Pukul kerambol, larinya kemana? Ke lubang ya, untuk masuk ya. Nah, karena kamu tidak tahu lubangnya itu di mana, pergi ke guru untuk memberitahu bahwa lubangnya ada di sini, maka dapat poin, kan begitu? Bukan guru terus guru berhenti di sini, nggak dapat poin, ya kan gitu. Jadi guru yang soleh itu yang bisa menjadikan kamu itu tambah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmah juga yang paling utama setelah orang tua dan anak, yaitu ahlul bala yang kena musibah. Ya, jika ada yang kena musibah, lihat aja kalian berlomba-lomba untuk menolong apa tidak, apa main bodoh, ngaca aja diri sendiri, ya, ngaca. Al-balaya wal masaib aula wa aujab, lebih utama. Wa man lam yajid fi qalbihi 'inda musyahadat ad-du'afa al-muslimin wa ahlul bala minhum riqqatan wa rahmah fahuwa ghalidhul qalbi. Orang siapa di antara kalian yang melihat orang yang sedang kena musibah atau melihat tidak merasa kasihan kepada orang yang du'afa, orang yang lemah dari muslimin, yang kena musibah, tidak merasa belas kasih sayang, tidak berusaha untuk membantunya, ya, sebisanya paling tidak-tidaknya didatangin, ya. Ada yang jatuh diangkat tangannya, yang jatuh-jatuh dikumpulin, sedang sakit dihibur, ya, dihiburnya dengan apa? Dengan sesuatu yang bikin dia itu tambah
bisa ridho dan sabar, ya. Barang siapa yang tidak memiliki belas kasih sayang kepada orang yang miskin, yang dhaif, yang lemah, yang kena musibah, fahuwa ghalidul qalbi, hatinya itu keras, tega. Ini di sini nih letaknya, azabnya Allah di situ, ya. Keras kepala. Qad ghalabat alihil qaswah, kekerasan itu sudah melampaui batas sampai bisa menguasai akal sehat, menguasai hatinya, menguasai badannya, menguasai segala-galanya, sampai dia tidak mau menolong tangannya, ngasih uang, memikirkan kebaikan, ngomong yang enak, yang manfaat itu tidak dilakukan karena sudah hatinya jadi keras. Qaswatul qalbu wa nuzi'at minhu rahmah, sudah enggak ada belas kasih sayang lagi, ya. Wala tunza'u ar-rahmatu illa min syaqi, tidak ada belas kasih sayang itu. Orang mukmin kehilangan belas kasih sayang selain dia itu adalah orang yang syaqi. Apa itu syaqi? Celaka, penghuni neraka. Karena manusia itu terbagi dua, tertulis di dahinya sa'id atau syaqi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ingin tahu kalian syaqi atau sa'id? Ngaca gimana, kasihan enggak, ditolong apa enggak, ada pengorbanan apa enggak pada orang yang kena musibah, yang masakin. Kira-kiranya kiai-kiai yang soleh melakukan itu apa enggak? Duduk sama orang masakin apa bukan? Iya, teladannya kalian sudah jelas, tinggal kalian sendiri apakah ingin selamat atau tidak. Nah, kalau sudah keras seperti itu, yang dikhawatirkan tidak ada obatnya, karena tidak ada orang yang bisa bikin operasi untuk diri sendiri, belah jantungnya terus dibetulin, dijahit sendiri, nggak ada, nggak bisa, nggak kuat, nggak bisa. Makanya disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara. Di antaranya kan duduk sama orang yang salihin, ya. Ini obat, ini resep, itu sangat penting sekali untuk kalian keterupkan. Sekarang ini jangan ngaku kalian itu hatinya sudah bersih, sudah bagus, ya. Diusahakan untuk minum vitamin-vitamin. Kalau nggak ada penyakitnya jadi sehat, kalau ada penyakitnya jadi sembuh. Yang 5 itu sudah dilaksanakan oleh ulama, orang solihin, dan berhasil semua. Walaupun kalian hanya mengucapkan aja akan mengingat. Coba baca bareng-bareng. Tombo ati itu ngaperkorane, ambil. Siapa yang hafal? Nggak ada yang hafal. Obat yang mujarab seperti itu. Tombo ati ada 5 perkaranya, diantaranya qiyamul lail, ngaji Quran, tahu artinya, ya, duduk sama orang solihin. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekerasan hati tersebut. Jadi bisa dikatakan jalan menuju ke surga itu betul-betul jelas. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Tinggal kalian sendiri
mau diamalkan apa tidak. Kalau nasihatnya Habib sih diamalkan sekaligus sabar. Karena sabarnya itu sebentar, kelihatannya sama setan itu dibisik-bisikin, diberat-beratin. Padahal sabar itu sebentar, setelah itu menjadi manis. Banyak sholawat berat sekali, sabar nanti jadi manis. Banyak zikrullah pahit nanti jadi manis. Banyakin sholat pahit nanti jadi manis. Terus begitu. Lah kalau sudah manis kan enak gak? Sesuai dengan permintaannya kalian, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Sudah nikmat, zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Sangat benci, ya Allah, nikmat amat, gak suka dengan maksiat. Baunya nyengat, pandangannya jelek, ya maksiat bagi orang soleh kan seperti itu ya. Jadi nggak mungkin suatu yang dibenci, yang dari segi warna, dari segi rupa, dari segi bau, dari semuanya jelek. Kerih ilaina, kan gitu. Kerih apa sih? Untuk tidak suka dan sangat tidak suka. Kufra wal isyan. Jadi melihat perempuan cantik itu sudah enggak suka. Allah yahfaz. Kan ajib sekali kalau punya sifat seperti itu, ya. Jadi memerlukan kalian itu untuk menghafalkan obat yang 5 tadi, ya. Semoga aja kalau ada pengajian lagi sudah pada hafal semua ya. Didengerin waktu di toko, ya, sering diulang-ulang, siapa tahu hatinya kalian batu, ditetesin nama air sedikit-sedikit jadi tembus ya. Jadi patokan itu. Sholat malam, ngaji Quran dengan maknanya, duduk sama orang solihin. Jadi siapa yang mau silahkan lakukan, yang tidak mau kita doakan semoga dapat hidayah. Semoga mau semua ya. Jadi orang yang tidak mempunyai belas kasih sayang itu menandakan hatinya sudah keras. Wa nuzi'at minhu rahmah wa la tunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin kama qala alaihi salatu wassalam. Syaqi itu naudzubillah min dzalik, itu sudah amalannya itu hancur, ya. Sekaligus dia akan menerima. Sebentar lagi ya Allah, kalau kalian itu belajarnya serius, amalannya serius, akan nampak akhirat di depan mata. Akhirat sudah nampak, karena kaitannya dengan mutu qabla an tamutu, sudah mati sebelum mati. Jadi antara Anda sama dunia itu sudah ada jarak, ada renggang, ya. Jika ada renggang maka akan bisa merasakan masalah akhirat. Karena kita udah yakin pasti kita akan ke sana, apa enggak sih? Mau 500 tahun umurnya, mau 1000 tahun silahkan. Semua sekejap mata. Dari mulai lahir kalian sampai sekarang itu sekejap mata. Cap, tahu-tahu sudah sekian, sebentar lagi jenggotan, sebentar lagi punya anak, sebentar lagi tua, sebentar lagi hidup di kuburan. Kemarin Rasulullah SAW lahir, sekarang sudah 1400. Kemarin Nabi Allah Adam turunin dari surga, sekarang sudah berapa ribu tahun. Subhanallah. Yang di kuburan pada ngapain ya? Untung yang bertakwa di dunianya, sehingga di kuburannya itu bisa menikmati anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sabar aja, konsentrasinya selalu ke akhirat.